48. Selain pada tumbuhan berbiji, kambium vaskular juga ditemukan pada beberapa spesies paku. Oleh karena itu, Anda bertanya-tanya, apakah kambium vaskular berevolusi secara independen pada garis-garis keturunan tumbuhan ini? Untuk itu, kita mengamati keberadaan kambium vaskular pada berbagai kelompok tumbuhan yang tersaji pada ilustrasi berikut. Di sini ada keterangan kalau titik kuning itu nandain bahwa kambium vaskular itu muncul, sedangkan titik biru ini menandakan bahwa kambium vaskular itu sudah hilang. Lalu tanda silang ini menunjukkan bahwa organisme tersebut atau tumbuhan tersebut sudah punah. Kita masuk ke pernyataan. Yang pertama, A. Terdapat trait reversal dari keberadaan kambium vaskular. Jadi apa trait reversal? Trait reversal itu merupakan sifat yang muncul lalu menghilang pada suatu garis evolusi, yang dimana hal ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Jadi kita bisa amati dari keterangan soal, bahkan di sini yang menyatakan bahwa titik kuning dan biru itu menandakan kemunculan dan hilangnya kambium vaskular. Jadi itu salah satu bukti kalau terdapat trait reversal pada soal ini atau pada garis keturunan tumbuhan ini. Ini kan. Jadi awalnya di sini dia masih punya si kambium vaskular, tapi seiring berjalannya waktu, sering dia berkembang biak, menghasilkan keturunan, sifat kambium vaskular ini mulai menghilang. Sementara di organisme lain atau di keturunan lainnya itu malah mengalami kepunahan. Jadi utamanya untuk soal nomor 1 yang terkait dengan trait reversal ini kita bisa amati pada cabang yang ini. Cabang yang ini ya. Yang dimana awalnya dari indukan atasnya di sini masih memiliki kambium vaskular. Lalu kita lihat salah satu keturunannya di sini untuk yang Archaea calamites di sini udah punah. Jadi kita nggak tahu ya. Dan tentunya mau dia punya atau enggak sudah punah, jadi sudah hilang. Selanjutnya di calamites di sini juga sudah punah. Dan di sini pada keturunannya yang masih ada sampai saat ini, yaitu pada Xtend horsetails di sini untuk kambium vaskularnya itu sudah hilang. Berarti sudah berlaku yang namanya trait reversal dalam garis keturunan ini, yang dimana sifat kambium vaskular yang sebelumnya ada pada induknya kemudian menghilang pada keturunannya. Jadi jawabannya benar. Lanjut yang B. Terdapat evolusi konvergen dari kambium vaskular. Apa itu evolusi konvergen? Jadi evolusi konvergen itu adalah suatu garis evolusi yang menunjukkan adanya sifat yang sama dari keturunan yang berasal dari garis yang berbeda. Apa maksudnya? Intinya dia tuh dari nenek moyang yang agak jauh ya, misalnya antara yang ini sama yang ini atau yang ini sama yang ini, itu masih tergolong jauh ya dari garis keturunan yang berbeda. Dan ini jawabannya benar. Kenapa demikian? Karena kita lihat dari garis keturunan yang atas ini dia ada memunculkan satu kambium vaskular, satu titik yang memunculkan kambium vaskular. Dan juga di sini pada bagian bawah, yang paling bawah di sini garis keturunannya jauh jadinya ya. Itu juga ada sifat berupa kambium vaskular, sementara dari indukan atasnya di sini tidak tampak adanya kambium vaskular. Jadi di sini untuk terkait dengan evolusi konvergen pada kambium vaskular di tumbuhan garis keturunan tumbuhan ini jawabannya benar. Dia bisa punya sifat yang sama-sama punya kambium vaskular, padahal dia dari garis keturunan yang berbeda. Jadi jawabannya benar. Yang C. Keberadaan kambium vaskular taksa-taksa di atas dapat diamati sepenuhnya dari sayatan segar, batang atau akar. Sini jawabannya salah. Kenapa demikian? Yang salah sebenarnya untuk kambium vaskularnya bisa kita amati pada taksa yang masih ada sampai saat ini. Sementara di sini dimintanya pada konteks soal ini adalah diamati secara sepenuhnya. Sementara kalau pada garis keturunan ini bahkan hampir lebih dari setengahnya itu sudah mengalami kepunahan. Jadi kita nggak bakal bisa mengamati sayatan segarnya baik batang maupun akar dari tumbuhan-tumbuhan ini sebab mereka sudah mengalami kepunahan. Jadi tidak bisa diamati secara sepenuhnya. Jadi jawabannya salah. Yang terakhir. Terdapat setidaknya satu cabang politomi dari pohon filogenetik di atas. Ini jawabannya salah. Jadi cabang politomi itu apa? Poli itu artinya banyak ya.
Dan di sini cabang politomi itu maksudnya adalah satu titik keturunan atau satu titik individu parental ataupun keturunannya nantinya yang memiliki lebih dari 2 cabang. Jadi dia bercabang 3. Contohnya itu misalnya dari titik, ya kita ambil random ya. Kalau tergolong politomi itu dia maksudnya dari titik ini misalnya titik A. Kemudian dia, ganti-ganti deh. Dari yang ini ya. Misalnya ini titik A. Nanti dia bercabang jadi 3. Nah, ini baru disebut sebagai politomi. Minimal lebih dari 2 ya. Bisa 3, bisa 4. Itu baru kita sebut politomi. Tapi kalau dia cuma bercabang jadi 2 kayak gini, itu tergolong sebagai diplotomi, bukan politomi. Dia hanya bercabang menjadi 2 aja. Dan dalam pohon filogenetik ini semuanya cabangnya cuma jadi 2, di 2, ataupun jadi 2 aja sini, nggak ada yang tergolong sebagai politomi atau cabang lebih dari 2. Jadi jawabannya salah ya. Tidak ada politomi di sini. Semuanya diplotomi.